Oke, oke, langsung ya, langsung ya. Jadi, sebelumnya saya berdoa dulu, minta Tuhan dulu ya. Jangan lupa itu. Oke. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun sore hari dan malam hari di Indonesia, sekali lagi Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama ini. Tuhan sudah memimpin pekerjaan kami, memimpin keluarga kami, memimpin kesehatan kami. Jangan sampai lupakan kami Tuhan pada saat kami lemah. Tapi biarlah tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar suara-Mu. Kami akan mendengar suara hati-Mu Tuhan. Buka telinga kami, buka hati pikiran kami untuk bisa mendengar dan melihat bagaimana karya Tuhan begitu indah, begitu baik dalam hidup kami. Sehingga itulah yang akan kami sebut iman, bahwa kami melihat seluruh karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak pernah melihat Tuhan, tapi kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Sekali lagi Tuhan, hari ini Pak Freddy berhalangan, sekali lagi Kau pimpin istirahat dia, perjalanan dia, holiday dia, supaya dia boleh mendapatkan damai sejahtera dari perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu secara maksimum, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak lepas dari suara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, Oke, amin. jadi Pak Freddy kurang tidur semalam, tidurnya mungkin kemalaman, jadi hari ini nggak bisa bangun. Saya juga pun baru bangun. Jadi kita mau bicara mengenai jangan menoleh ke belakang. Jadi ya, karena saya ini sifatnya ban serep, jadi saya harus siap sedia apapun itu. Jadi hari ini pembicaraan kita adalah Lukas ya. Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, kalau kita pakai bahasa yang misalnya firman Allah yang hidup. Ya, kalian. Siapapun yang sudah mulai membaca, tetapi melihat ke belakang, tidak berguna dalam kerajaan Allah. Ya, ini terjemahan-terjemahan aja kita lihat, lalu misalnya mudah dibaca. Ya. Tadi kita sudah ada bicara-bicara gini dengan Pak Samuel, dengan Ibu Ayu. Ya. Orang yang mulai membaca ladang, tapi masih menoleh ke belakang, ia tidak siap untuk kerajaan Allah. Oke, dua aja cukup. Jadi kira-kira mirip-mirip ya semuanya ya. Mari kita lihat bahasa Inggris. And and Jesus said unto him, no man, tidak ada seorang pun dikatakan, no man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Mari kita lihat. Langsung aja Google. Alangkah indahnya punya Google. Bisa langsung copy. Tidak seorang pun yang sudah siap untuk membajak belum mulai. Ingat, ini belum mulai. Lalu menoleh ke belakang, layak memasuki kerajaan Allah. And then no man having put his hand to the plow, looking back is fit for the kingdom of God. Jadi tidak seorang pun yang sudah siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang layak memasuki kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya orang ini belum membajak, baru memulai. Tadi Pak Samuel mengatakan orang kalau misalnya mengikuti Yesus, melayani Yesus tapi menoleh ke belakang, jadi jalannya nggak lurus. Kan. Itu karena dia sudah jalan. Ini belum mulai. Maka saya bilang, Pak Samuel ngomong benar semua itu. Nggak salah, nggak ada salahnya. Ibu aja juga ngasih tahu benar juga. Nggak salah. Tapi kalau kita baca baik-baik, maka saya tadi tanya, ya, Lukas 9.
Jadi kita belajar baca baik-baik supaya kita sama-sama belajar. Jadi saya juga belajar hari ini juga sama-sama belajar tentang jangan menoleh ke belakang. Maksudnya apa? Judulnya adalah hal mengikut Yesus, ya. Dan itu, nah ini, Matius 8 ayat 19 dikatakan tentang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nanti kita belajar itu artinya, ya. Tapi sekarang ini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, ya, lagi enak-enak jalan, lalu ada orang ngomong gini, Tuhan, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Ya, aku akan mengikut engkau, kemana saja akan pergi. Kalau tanya akan, berarti belum tentu pergi. Baru siap mau pergi. Belum pergi. Ini kalimatnya. Jadi kalau kita baca baik-baik, dimengerti, diselidiki bahasanya bagaimana, jadi kita mengerti apa maksud dari cerita ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, oh anakku, betapa baiknya hatimu ingin mengikut aku kemanapun aku pergi. Baiklah, mulai hari kamu akan menjadi muridku dan kamu akan pergi bersamaku. Begitu jawabnya? No. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus ngomong begini, bukan maunya dia sebagai Tuhan ngomong sembarangan. Kenapa dia ngomong begini? Gitu kan pertanyaan. Ini kita baca firman Tuhan harus bisa membaca, bisa apa? Mengerti. Salah satu contoh yang paling sering saya tahu adalah ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu atau kapankah akan terjadi? Itu maksudnya akhir zaman. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid nanya, Tuhan bagaimana? Kapan ya kedatanganmu yang kedua kali? Kapan dunia kiamat? Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah ini, kan mirip. Betul? Ini harus kita perhatikan kenapa Tuhan memakai frase ini. Waspadalah. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Karena Yesus tahu, ya. Bukan hanya Yesus yang tahu, Yohanes juga tahu. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid, tapi Yohanes Pembaptis. Bahwa di zaman Yesus banyak sekali aliran-aliran sesat, banyak. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, tanya apakah ini benar Kristus. Dia bilang sama murid-muridnya, kasih tahu, coba tanya, apa benar dia Kristus? Murid-murid Yohanes datang kepada Kristus, nanya, apakah engkau dia? Kata Yohanes. Lalu Yesus bilang apa? Kasih tahu dia, yang kamu lihat sekarang, yang saya lakukan. Kasih tahu dia. Karena kan Yohanes dia pembaptis di penjara. Yang murid-murid lihat yang Yesus lakukan adalah segala sesuatu yang Yesus lakukan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, dan sebagainya. Aliran sesat tidak ada satupun yang bisa melakukan hal demikian. Hanya Yesus dengan kuasa Bapa di surga bisa melakukan hal demikian. Yohanes Pembaptis bertanya itu dia tahu. Banyak sekali orang-orang ngaku nabi zaman itu menipu orang Israel. Banyak. Maka dia tanya, apakah ini Yesus yang saya kenal, yang waktu dia baptis? Karena dia di penjara, tinggal tunggu mati, tunggu leher putus. Lalu murid-murid bilang, dia tahu. Itulah Tuhan. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu Yesus mengatakan, waspadalah jangan sampai ada orang menyesatkan kamu. Kamu tanya saya tentang akhir zaman, kamu pasti dengar di tempat lain, akhir zaman akan begini, akhir zaman akan begini, akhir zaman akan begini, 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 begini. Waspada, jangan sampai kamu ditipu orang model begini. Itu maksudnya. Yesus bilang waspada. Karena orang yang bisa menipu kamu, kita orang Kristen, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa ditipu oleh agama lain.
Apalagi sekarang kita tahu bahwa kita ini hidup Kristennya itu dengan doktrin. Saya udah nggak punya doktrin. Dengan doktrin aja udah sulit. Kenapa? Karena doktrin membuat kekristenan itu eksklusif. Tapi kalau doktrin itu nggak ada, kekristenan atau mengikut Yesus itu untuk semua orang. Tidak ada pilih pemilih, tapi semua orang boleh datang kepada dia. Tapi doktrin mengajarkan kita dipilih eksklusif. Jadi sulit buat orang Kristen untuk bisa ditipu oleh agama lain. Sulit. Kalau sampai bisa ditipu, pindah agama lain, cuma ada dua. Saya selalu ngomong dua. Kalau nggak satu, ya dua opsinya. Nomor satu, opsinya adalah duit. Yang bisa merubah orang adalah uang. Maka Tuhan selalu bilang, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Menyembah Tuhan dan menyembah, halo? Menyembah siapa? Mamon, Mamon. Mamon. Orang Kristen hanya bisa ditipu oleh orang Kristen. Ingat. Yang bisa menipu jemaat hanya pendeta. Jemaat mau nipu jemaat. Jemaatnya mesti lebih pintar dari jemaat itu. Baru bisa ditipu. Ingat itu. Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya ngasih tahu. Waspada, jangan sampai ada orang yang mencetakkan kamu. Dia tahu. Cuman orang-orang yang model yang percaya sama kita nih, yang percaya sama saya nih, yang ngaku lidahnya saya percaya saya, bisa nipu kamu. Ingat. Bisa bisa bilang, maka nggak heran yang namanya denominasi begitu banyak di dunia. Makanya nggak heran banyak sekali orang, wah, saya mau ikut gereja A, saya mau ikut gereja B, gereja C, gereja D, gereja. Sampai begitu banyak gereja dengan tawaran advertising yang sangat menarik. Tujuannya bukan mengajar. Coba kita lihat gereja-gereja di Indonesia, nggak usah di Amerika. Di Amerika deh, jangan di Indonesia. Amerika. Comot gereja terbesar, North Point Church, second largest in the United States. Second largest. The first largest itu yang di Texas, Houston. Ya, Joel Austin. Tapi Joel Austin dulu pernah kalah sama kita. North Point, Atlanta. Cuma 10 menit dari rumah saya gerejanya. Gedenya minta ampun. Jemaatnya bisa puluhan ribu. Masuk macet, pulang macet. Mau pulang gereja, keluar macet. Bisa 1 jam keluar dari gereja. Gerejanya gede. Gudangnya ada 4 atau 5. Wih, nggak ada tuh pengajarannya. Ngajar gitu, ngajarin kayak sekolah. Nggak ada. Cuman ya, tapi saya jujur, yang namanya Andy Stanley, si gembala ini, anak muda nih, ilmunya tinggi. Saya banyak belajar dari dia. Ilmunya tinggi. Saya banyak dengar dia punya omongan. Walaupun beberapa yang saya nggak setuju. Tapi ilmunya bagus. Maka Tuhan mengatakan di dalam Matius 23, ya. Kita lihat. Ini Matius 24, kita lihat 23. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya dia udah tahu ilmunya tinggi sekali nih. Ahli Taurat sama ahli Farisi ini belajar firman Tuhan. Dia pintar sekali mereka. Pintar sekali. Sebab itu turutilah dan lakukanlah. Yang Yesus yang suruh loh. Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi kalau ada pendeta jago, ilmunya bagus, bener bagus, firman Tuhan yang bagus. Jadi kalau saya baca nih, kalau dia Andy Stanley kalau lagi khotbah, ini udah siap saya. Dia ngomong nih, bla 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 bla. Ayatnya keluar, saya cari. Saya renungkan, saya dengar. Lalu dia cerita sejarahnya. Wah, bagus. Makanya nggak heran ramai. Bagus. Tapi kadang-kadang suka melenceng dia punya pengajaran. Terutama dalam hal LGBT. Ah, itu udah sulit buat saya. Udah sulit sekali. Kalau kalau kita mengasihi LGBT, benar. Kalau ini sudah melebihi dari mengasihi orang LGBT, sampai orang LGBT boleh bekerja di gereja. Ah, itu gila buat saya. Sedangkan Paulus mengatakan, kalau ada ragi yang rusak di dalam roti,
Buang semuanya. Supaya apa? Supaya tidak merusak seluruh roti adonan. Bahkan dikatakan diserahkan kepada iblis. Wih, dahsyat nggak diserahkan kepada iblis. Apakah Paulus mengatakan orang kayak begini diserahkan kepada iblis? No, maksudnya. Tapi kalau kita dalam satu persekutuan di gereja, lalu ada satu, misalnya saya, yang nggak bener, misalnya jadi bencong atau jadi LGBT, saya mesti ditendang keluar, harus. Paulus yang ngomong, harus bahkan makan pun kamu jangan makan semeja dengan dia. Karena apa? Dominionnya berbeda. Kekuasaan dominion itu kayak daerah, apa wilayah ya, domininya. Itu maksudnya. Supaya ragi ini terjaga baik, kekudusan ini terjaga baik. Paulus katakan, kasih ke setan. Tapi kita doakan supaya dia bertobat. Jadi dia dipisahkan ke domininya setan. Kenapa? LGBT itu domininya setan, bukan domini Tuhan. Tuhan tidak pernah menyetujui LGBT. Oleh karena dia bukan miliknya Tuhan, bukan di domininya Tuhan, dia harus dikeluarkan, ditaruh di wilayahnya setan. Maksudnya itu, diberikan kepada setan. Sampai dia bertobat, baru dikembali lagi ke dalam domininya Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu. Kenapa dia ngomong kok waspada? Jangan sampai ada orang menyesatkan. Karena hanya orang Kristen yang bisa menyesatkan orang Kristen. Ya. Maksudnya itu. Jadi, kalau kita bicara mengenai turutilah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Lihat. Ada pendeta yang pintar luar biasa, tapi perbuatannya kacau. Perbuatannya nggak benar. Ada ini. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan, tapi tidak melakukan. Saya sebagai seorang pengajar, lalu tidak melakukan, Bapak Ibu boleh dengar. Tapi buat saya tidak melakukan apa yang saya ajarkan. Kesatu, benar orang mendapat ilmu, benar. Tapi kuasanya nggak ada. Kenapa? Karena saya orang nggak benar. Lalu ngaku-ngaku. Bukan aku yang berkata-kata, tapi roh Bapakku yang ada di dalamku yang berkata-kata. Matius 10:20. Apa mungkin ada roh Bapak di dalam orang nggak benar? Lalu berkhotbah, mengatakan sesuatu, kuasanya nggak ada. Saya berani berkata seperti ini, saya berani taruh nyawa saya, karena saya tahu saya tidak tahu apa-apa. Dan firman yang mengatakan bukan aku yang berkata-kata, tapi roh Bapakmu yang berkata-kata, itu saya aminkan dalam hidup saya. Saya tahu, pada saat saya mengatakan sesuatu tentang firman Tuhan, saya bukan berkata berdasarkan, apa namanya, otoritasnya saya, tapi otoritas Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, itu yang ada dalam hidup saya, yang mengatakan itu kepada Bapak Ibu sekalian dan saya. Kuasanya itu ada. Undangannya ada. Kita bisa melihat bagaimana orang kalau khotbah, tapi kelihatannya ya kayak nggak ada kuasanya. Kita bisa berasa itu. Saya bukan membanggakan diri. Oh berarti Pak Hendrik ngomong semua orang merasa ada kuasa. Kita serah. Kalau saya, setelah direkam, saya dengar lagi. Saya mendapat berkat dari apa yang saya ngomong sendiri. Kenapa? Saya kalau bawa mobil, ini kan direkam sama ibu. Lalu ibu masukin ke YouTube. Saya dengar. Bapak ibu punya rekaman itu, misalnya Pak Yarman. Tuh saya dengar lagi. Termasuk saya punya rekaman, saya dengar lagi. Dalam perjalanan saya bilang, kok bisa ya saya ngomong gitu? Kepikir juga enggak? Kok bisa ngomong? Kalau bukan Tuhan yang bicara, siapa lagi? Kan gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau kita mengajarin orang, tapi nggak pernah melakukannya, itu benar-benar konyol. Karena mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Banyak sekali gembala sidang atau pendeta memberikan ajaran-ajaran yang begini, 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 begini. Jadi jemaatnya kayaknya berat banget hidupnya. Tapi mereka sendiri nggak mau menyentuh, sentuh juga nggak katanya.
Jangankan lakukan, sentuh juga enggak. Tuh, itu yang Yesus yang ngomong. Ya. Jadi, kembali lagi Yesus mengatakan, kapan kiamat, tapi jawabannya, waspada, jangan ada orang menyesatkan kamu. Sekarang, kita kembali lagi kepada perikop ini. Ditanya, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Setelah saya bicara begitu banyak, ada yang bisa tebak apa artinya ini? Kira-kira. Kan nggak nyambung ini. Tapi kira-kira ada nggak yang bisa menebak? Kenapa Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Bantu saya. Kita sama-sama belajar. Karena saya juga belajar. Karena saya juga baru nih, benar-benar baru. Fresh. Ini silakan. Ada yang bisa bantu? Pak Herman, Pak Samuel, Pak Anfal, atau Ibu Lydia, siapa ya? Ibu Ayu, mohon. Kenapa orang berkata, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kira-kira maksudnya apa ya? Iya, Yesus Yesus tahu pikiran mereka. Jadi eh, mereka eh, mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Sebab eh, saya tidak mengatakan mungkin mereka tidak berpikir murni ya, mungkin atau bagaimana ya. Tentu pasti ada istilahnya, ada udang di balik rempeyek. Gitu. Orang mau ikut sesuatu ya pasti ada maksud dan tujuannya. Tentu dia tidak mau dirugikan, ya. Dia ingin mendapatkan keuntungan. Tentu suatu harapan ya. Bahwa sebab ini memang Yesus kan digadang-gadang akan menjadi seorang raja ya gitu. Kira-kira begitu. Dan wah, kalau dia raja, gua nanti bakal jadi menteri sosial nanti. Terus di kepala apa pasukan atau bagaimana, panglimanya atau bagaimana. Kira-kira begitu. Jadi mereka mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk ya, harapannya terhadap Yesus gitu. Kira-kira begitu. 100. Ada lagi? 100 tuh nilainya tuh buat saya. Ada lagi? Ya, saya setuju pengertian Pak Anfal itu. Jadi manusia kan selalu pikir diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu sudah membaca mereka tuh mau jaga kepentingan diri sendiri saja. Ya. Ya, 100. Ada lagi pemikiran lain? Ada lagi pemikirannya? Apa setuju semua dengan perkataan Pak Anfal? Seperti Pak Samuel? Pak Herman, ada kira-kira pemikiran Pak Ibu Ayu? Inilah belajar firman Tuhan ya. Jadi, kalau kita belajar firman Tuhan, dijelaskan sedikit, jadi Bapak Ibu bisa menangkap signalnya. Signalnya Tuhan ditangkap. Dan Pak Anfal sudah membuktikan dia menangkap signalnya itu. Kalau saya nggak lari kemana-mana tadi, kasih tahu gini, gini, belum tentu Pak Anfal punya pikiran ke sana. Betul, Pak Anfal? Jujur? Betul, Betul ya? betul, betul. Bisa mikir-mikir apa ya maksudnya. Tapi karena ada cerita yang lain mengenai Yesus tadi mengatakan waspadalah begini. Jadi ada udang di balik rempeyek. Betul itu 100 nilainya. Serigala punya liang, artinya dia punya tempat tinggal. Burung punya sarang, artinya dia punya tempat tinggal. Kalau sapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Boro-boro tempat tinggal, bantal pun nggak punya. Dia mau mengikuti orang yang nggak punya apa-apa ini. Betul? Betul. Kan Yesus kalau ngomong kan begitu. Oke, you mau ikut saya. Saya nggak punya apa-apa, lu mau ikutin. Langsung. Lalu ia berkata pada orang lain itu, ayo ikutlah aku. Mulai, udang gerempei mulai keluar. Tuhan, izinkan aku pergi dulu menguburkan bapakku. Tuh, mulai. Tadi bilang aku mau ikut kemana saja kamu pergi. Sekarang,
Ntar ya Tuhan, aku mau nguburin bapak saya dulu. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi kamu pergi, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ini kata Pak Samuel keras gini. Betul ya Pak Samuel ya? Bila orang mati, menguburkan orang mati. Maksudnya apa? Bagaimana caranya orang mati nguburin orang mati? Apakah begitu maksudnya Yesus? Maksudnya, siapa yang akan mati di sini? Ada yang bilang, ada yang berani bilang, Pak, saya nggak akan mati. Saya akan hidup terus. Ada yang berani ngomong gitu? Nggak ada kan? Betul? Ya, Artinya, semua pasti. semua masih mati. Artinya kita orang mati. Orang yang pasti mati, berarti orang mati. Pasti mati. Ada Pasti orang mati. mati duluan. Mati duluan nih. Kita yang pasti mati, nguburin yang mati. Biarlah orang yang mati, nguburin orang mati. Itu maksudnya. Tapi kamu pergi. Beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Artinya, belum mati. Pergi. Supaya kamu mendapatkan hidup. Orang mati, biar kuburin orang mati. Alasan, udang dibalik rempeyek. Betul. Tanya lagi, ayo ikut saya. Yang lain bilang apa? Aku akan mengikuti engkau Tuhan. Tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, mau ikut Tuhan, minta izin dulu. Pamitan dulu sama keluarganya. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, artinya belum membajak sama sekali ini. Cuma siap. Tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kayak kita sudah baca begitu banyak, lalu kita baca setiap orang yang siap untuk membajak, artinya belum mulai sama sekali membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa ngasih tahu saya nggak artinya sekarang? Belum sempat ngebajak ini, cuman siap, saya siap nih Tuhan. Saya nguburin Bapak saya dulu mati. Saya siap Tuhan, tapi saya mau pamitan dulu sama keluarga besar saya. Kira-kira Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak menerima kerajaan Allah atau masuk kerajaan Allah. Kira-kira bisa ngerti nggak artinya? Kasih tahu saya coba. Pak Herman. Berarti ada keraguan ya. Dia komitmennya belum kuat gitu. 100 Pak. Ada lagi yang lain? Pak Anfal? Pak Samuel? Siapa aja deh, Ibu Ayu juga boleh. Mahong nggak boleh. Ada keraguan. Iya, begini Pak ya. Saya juga masih berpikir ya, bertanya-tanya. Kalau mereka pamitan dengan keluarganya, sama orang tuanya, itu kan sudah sesuatu yang wajib Pak ya. Kalau dia nggak pamitan, wah, bakal ini anak durhaka, ini meninggalkan keluarga dan orang tuanya ini bagaimana? Sebab ini pun pernah menjadi perdebatan saya dengan saudara-saudara yang di seberang itu, sampai mengatakan Yesus tidak memiliki hati nurani gitu. Iya. Jadi Yesus saya mengatakan kasihlah sesamamu, tapi Bapak Iya. lu. Ya, jadi ini pun saya juga masih bingung ya. Nggak usah bingung Pak. Iya, Nih, jawaban Pak Herman sudah benar, tapi ada satu jawaban. Sebenarnya kebingungan Pak Anfal itu gampang Pak jawabannya. Saya kasih lihat ya Pak ya. Saya kasih lihat nih Pak. Jadi besok-besok kalau ada diskusi sama orang-orang seberang atau gimana, kasih dia baca. Makanya saya bilang, kalau kita baca baik-baik, ada detail. Firman Tuhan itu selalu ada detailnya, nggak mungkin nggak ada. Supaya kita nggak bingung. Kita bingung karena kita nggak baca baik. Itu loh jawabannya. Kalau kita baca baik-baik, kita baca diulang-ulang, sehingga kita mengerti apa maksudnya. Kok Yesus bilang, kalau kamu saya ikutin, izinkan aku nguburin. Biarin orang mati nguburin orang mati. Tuhan, saya mau ikut kamu Tuhan ya. Tapi saya mesti izin dulu nih, pamitan sama keluarga.
Diketawain sama Yesus. Kenapa? Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, artinya Yesus sedang apa ini? Panfal? Melanjutkan perjalanan. Sedang ngapain? Sedang jalan-jalan. Jalan-jalan dari mana? Misalnya dari Yerusalem ke Galilea, misalnya. Dia jalan, betul? Ya. Di sana nggak ada mobil. Dia jalan kaki sama murid-muridnya. Banyak orang ngikutin dia. Kenapa? Banyak orang sebelum-belumnya kalau kita baca. Ya, lihat. Yesus dan orang Samaria, ya kan? Lalu Yesus seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Terus ada lagi siapa yang terbesar? Dan ada lagi apa, pemberitahuan tentang ini semua banyak orang ngikutin dia mengusir roh dari seorang yang sakit. Ini dia jalan keliling melayanan, betul? Yesus dimuliakan di atas gunung segala macam. Lalu kalau di Matius ada orang macam-macam lah, ya. Ini Yesus memberi makan 5.000 orang tuh. Ini dari 5.000 orang dari 5.000 orang ini banyak yang ngikutin dia. Betul? Betul? Jadi Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, yang tadi dikatakan Pak Anfal, oh, ada udang di balik tempe. Betul, kenapa? Saya nggak akan kelaparan. Ini orang 5.000 bisa kasih makan. Kapan saya miskin? Saya nggak akan kelaparan hidup saya. Saya mau ikut kamu kemana? Kenapa? Saya nggak akan lapar. Dia bikin dirinya sendiri. Betul? Ya, ya. Saya ngikutin Yesus nih, wah, nggak bisa lapar nih. Makanan ada. Jadi, misalnya, Yesus sudah pergi dari Yerusalem, pergi gini ketemu 5.000 orang, kasih makan, pergi lagi terus jalan. Yang ngikutin dia dari Yerusalem udah sampai di Galilea, sudah sampai di Galilea istilahnya, kira-kira. Kok mau ngikut Yesus mau balik lagi ke Yerusalem, nguburin bapaknya? Dia udah minta izin di sana. Mungkin bapaknya udah mati atau gimana, kita nggak tahu. Lalu saya mau pamitan dulu, berarti dia pulang. Dia udah jalan begitu jauh. Dia udah ninggalin keluarganya. Tapi sekarang dia bilang, saya mau pamitan dulu. Kan Yesus bingung. Katanya, you mau ikut saya. Kamu sudah jalan sama saya begitu jauh. Sekarang kamu mau pulang pamitan. Nggak salah. Saya mau jalan-jalan sama Pak Anfal. Dari Surabaya sampai ke Irian. Saya bilang, Pak Anfal saya ikut ya. Ya udah pergi. Udah sampai di Makassar, Pak Anfal saya mesti pulang. Saya lupa kasih tahu istri saya. Gitu. Pak Anfal bingung. Emang lu nggak bilang sama bini lu mau pergi sama gua? Kan gitu kira-kira. Betul Pak Anfal? Betul. Itu maksudnya. You udah siap, you udah lihat ini karya-karya saya, orang 5.000 orang, orang kerasukan setan, segala macam, Ibu Petrus disembuh. Kamu udah lihat, kamu udah siap untuk membajak. Kamu sudah ninggalin apa yang ada di belakang kamu. Kamu sudah tinggal itu semua. Sekarang saya mau bilang, saya nggak punya apa-apa. Sekarang kamu jadi ciut. Aduh, ini orang nggak punya rumah. Ntar saya tinggal di mana dong? Padahal yang ada di pikiran dia, saya bisa makan gratis. Kalau saya bisa makan gratis, berarti tempat tinggal gratis. Malam ini terselesaikan masalahnya Pak sudah. Jelas. Jelas. Jadi, Pak Hendrik dapat dari mana sebenarnya ini ya? maksudnya? Nah ya, penjelasan yang demikian memang sangat logis sekali, tepat sekali. Dari perjalanan dari awal ini yang memang tidak dipikirkan ya buat kita ya. Tidak sampai sedalam itu cara kita berpikir. Ya pasti tentu Pak Hendrik mendapatkan suatu hikmat yang luar biasa. Ya, jadi kita mengerti. Jadi kita mengerti cerita ini. Ini lagi jalan ini, bukan baru nongkrong di satu tempat, di satu desa, ngobrol-ngobrol. Kalau Yesus nongkrong di satu desa, di satu kecamatan, misalnya kecamatan Petojo, dia nongkrong sana, ada orang Petojo datang, Pak, saya mau ikut Tuhan. Yesus bilang, kamu sudah ngomong sama orang tua kamu, sama istri kamu, sudah Pak, ayo ikut saya. Itu kalau dia ngomong sama orang Petojo yang tinggal di Petojo, bilang, kalau kamu enggak, biar bapakmu dikuburin sama orang lain. Biar gak usah pamitan. Yang salah Yesus. Setuju? Setuju. Tapi ini orang udah ngikut Yesus dari Petojo, udah di Irian orangnya. Suruh pulang, umurin bapaknya, mau pulang minta pamitan. Kan masuk akalnya Yesus. Kamu ini gimana? Maunya apa?
Kan gitu kira-kira. Jelas Pak ya? Jelas. Terima kasih. Kamu ini udah siap, dialah orang mati. Kamu ini dikatakan, kamu tuh setiap orang yang siap untuk membajak. Dia udah siap membajak. Ini istilahnya tuh nggak? Bajak, mesin bajaknya udah di depan mata. Udah kalau bahasa Inggris lebih lucu, tangannya udah pegang. Ini udah tinggal dijalanin. Belum jalan. Belum jalan. Tidak seorang pun yang sudah siap membajak, udah dikasih tahu. Ya. Nih. Tidak ada seorang pun yang sudah siap untuk membajak, artinya alat bajak sudah di tangan dia, sudah dipegang. Ini dia sudah entah di mana, di daerah entah berantah, nggak tahu di mana. Sekarang dia mau pulang. Dia nengok ke belakang. Bukan berarti dia belok-belok enggak. Kalau dia sudah jalan menjalankan pelayanan ini, mau belok ke sini kayak mau belok ke sana, Tuhan tetap jalanin. Tuhan akan pimpin itu semua. Tapi dia belum mulai. Aduh. Menoleh ke belakang itu artinya ada hal-hal yang di belakang yang dia pikirin begini, begono, begini, begono. Apakah Tuhan tidak bisa menjaga bapakmu? Apakah Tuhan tidak bisa menjaga istrimu, menjaga anak-anakmu kalau kamu mengikuti aku? Tuhan bisa. Banyak sekali saya dengar orang, Pak, suami saya udah mau mati loh, Pak. Gimana ya saya, Pak? Ibu percaya Tuhan? Percaya. Ibu tahu, kalau seorang suami ibu, dan orang yang percaya kepada Tuhan, dan ibu juga orang percaya kepada Tuhan, kalau sampai suami ibu meninggalkan dunia ini, apakah itu akan mengurangi atau kehilangan kepercayaan ibu kepada Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan berkat kepada ibu? Memberikan damai sejahtera, menjaga kehidupan ibu? Atau gara-gara suami, jadi ibu mau percaya Tuhan? Bukan itu kan? Ada suami atau tidak ada suami, Tuhan tetap setia kepada ibu, dan ibu setia kepada dia. Tidak akan pernah terlewatkan tangan Tuhan kalau kita setia sama dia. Kita melakukan segala kehendak dia. Maka dari itu Tuhan mengatakan, kalau seorang ingin mengikuti aku, tidak membenci bapaknya, ibunya, segala macam, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, dia tidak layak. Artinya apa? Kalau kita punya suami, lalu kita percaya kepada Tuhan, tiba-tiba firman itu datang kepada kita, dan kita memeluk firman itu dan menerima firman itu. Lalu suami kita yang tidak pernah percaya kepada firman melarang kita untuk percaya kepada firman itu. Yesus berkata, oleh karena suamimu tidak percaya, lalu kamu dipaksa untuk meninggalkan firman itu, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Banyak orang mengatakan, Yesus berkata, kasihlah Tuhanmu, kasihlah manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Tapi kamu tinggalkan istrimu, tinggalkan bapamu, kamu harus benci mereka. Satu bilang mengasihi, satu harus membenci. Yang Tuhan benci adalah kejahatan. Kalau kita mesti ngerti dulu rumus Tuhan. Tuhan tidak pernah suka dengan kejahatan. Tuhan tidak pernah suka dengan apa yang namanya jauh dari dia. Jadi kalau ada orang sudah dekat kepada Tuhan, lalu ada sesuatu yang menarik dia balik, lalu dia ikut, Tuhan nggak suka. Kamu harus benci itu. Jelas maksudnya? Jelas nggak? Berapa banyak cerita yang kita dengar? Ada istri sampai dibunuh sama suaminya gara-gara mengikut Kristus. Ada berapa banyak istri meninggalkan suaminya gara-gara suaminya mengikut Kristus. Ada berapa banyak anak-anak menghina bapak ibunya sendiri gara-gara bapak ibunya mengikut Kristus. Ada berapa banyak anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, yang tidak diakui sebagai anak gara-gara dia mengikut Kristus. Udah berapa banyak kita dengar kesaksian demikian? Banyak? Bahkan ada anak diracun bapaknya sendiri gara-gara dia ikut Kristus. Nggak heran Yesus mengatakan, bencilah kejahatan ini. Bukan benci orangnya. Bencilah kejahatan ini. Bukan kamu harus benci bapakmu, tapi bencilah perbuatan dia.
Tuhan selalu membenci perbuatan. Dia tidak pernah membenci manusia. Kenapa? Karena dia berkata, dia mau semua orang diselamatkan. Kalau dia benci orangnya, selesai. Tapi dia benci perbuatannya. Karena apa? Karena dosa ialah perbuatan melanggar perintahnya, hukumnya. Dia benci itu. Tuhan sayang sama semua orang. Dari mana buktinya? Bapak ngomong sembarangan. Tuhan tidak sayang sama saya. Saya orang jahat. Yang dia benci sama kamu, kejahatan kamu, bukan kamunya. Kenapa? Emang matahari buat saya doang? Buat kamu juga. Emang hujan buat saya doang? Buat kamu juga. Emang bulan bersinar supaya kamu bisa nyanyi sama pacar kamu pakai gitar? Emang cuma buat orang Kristen? Buat kamu juga. Itulah bukti kesayangan Tuhan. Bukti kasihnya Tuhan kepada semua orang. Tapi setiap orang, bukan semua, setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan, melanggar hukum-hukumnya Tuhan, melanggar perintah-perintahnya Tuhan, dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi, setiap orang yang sudah di tangannya firman Tuhan itu ada, tapi dia meninggalkan firman itu, lalu pergi ke belakang. Ini maksudnya, tidak layak untuk kerajaan Allah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena apa? Karena you sudah ada di sini, brother. You sudah ada di sini. You sudah ikut saya. You sudah melihat seluruh karya-karya Bapak yang saya lakukan di depan matamu. You sudah tahu bagaimana kedahsyatan Bapak kita. You sudah ada di sini. Biarin aja mereka kuburin. Ngapain kamu pulang? Biarin yang mati, nguburin yang mati. Artinya apa? Saya juga orang mati. Pasti mati. Karena orang itu udah mati, karena saya juga pasti mati. Biar orang mati menguburkan orang mati. That's it. You sudah ada di sini. Ngapain? Sana lagi. Nggak make sense. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya coba sesingkat mungkin. Supaya kita bisa bertanya. Ya. Jadi kalau kita baca baik-baik. Ketika Yesus ini semua. Ya. Maka Tuhan akan membuka rahasia dia. Ya. Membaca firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita sudah punya basic, punya dasar yang baik, saya mengajarkan cara baca yang benar. Supaya kita semua ini bisa baca yang benar. Kalau kita sudah bacanya benar, maka tidak akan ada yang namanya pertikaian. Bapak ngomong salah, Bapak sesat, Bapak ngomongin begini, interpretasinya macam-macam, Bapak cocokologi, comot-comot. Nggak ada. Karena bacanya sudah benar. Pada saat kita bacanya benar, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kalau kita benar hidupnya, dia akan membukakan seluruh rahasianya dia. Semuanya. Jangan heran Pak Anfal. Saya ini pelajaran ya. Saya nggak ada persiapan. Jujur, saya bukan sombong. Saya mau kasih tahu. Saya baru bangun tadi pagi, lihat SMS, Pak Freddy nggak bisa. Saya harus masuk. Saya tanya ibu, hari ini kita mau ngomong apa? Hari ini kita ngomongin. Mari kita baca baik-baik. Lalu tadi ada diskusi dengan Ibu Ayu, dengan Pak Samuel. Jawaban mereka 100 nilainya. Nggak ada salahnya. Karena interpretasinya begitu ya. Benar. Kalau saya membacanya begini. Sehingga kita bisa melihat jalan ceritanya itu begini. Lalu Pak Anfal tanya, ya ini sulit nih, gimana Pak ya? Lalu saya kasih tahu Bapak Anfal sekarang merdeka, betul? Mendapat kebenaran, betul? Sehingga besok-besok kalau diskusi sama orang lain, sudah tahu jawabannya. Dan saya selalu berkata, setiap firman Tuhan kalau ditanya, Tuhan sendiri yang akan menjawab. Firman Tuhan yang akan menjawab. Jadi,
Kita sekarang ini sudah jadi orang Kristen berapa lama? Ini pertanyaan buat kita semua. Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Sudah berapa lama? Jawab masing-masing di dalam hati kalian. Bapak Ibu sekalian, jawab. Berapa lama ya saya sudah mengikut Kristus? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 40-50 tahun. Artinya apa? Udah jalan dari Yerusalem, udah sampai ke Irian. Dari Yerusalem jalan kaki sampai ke Irian ini. Istilahnya udah begitu lama. Alat bajaknya dipegangin doang. Nggak maju-maju. Apakah masih ada sesuatu yang menoleh? Membuat kita menoleh ke belakang? Apakah ada sesuatu yang membuat kita harus melihat ke belakang? Sehingga ini nggak didorong-dorong. Selama 50 tahun mengikut Kristus ini nggak didorong-dorong, dipegangin aja. Jawab sendiri. Kalau masih ada sesuatu yang membuat kita menoleh. Hari ini firman Tuhan mengatakan jangan menoleh. Kenapa? Kamu udah ikut saya udah lama-lama. Udah keliling-keliling udah sampai sana. Apalagi yang kamu harus toleh? Jalankan pajak ini. Jalankan misi ini. Kita semua sudah belajar. Bukan belajar dari saya aja. Belajar dari Pak Freddy juga, belajar dari Pak Herman juga, belajar dari Pak Samuel, belajar dari Pak Robi, semua. Semua penginjil atau pendeta atau pembicara yang ada di FOF ini, kita belajar banyak. Sudah waktunya kita ngajarin orang, sudah di tangan kita nih alat bajak. Kalau saya, ya dengan pelajaran yang saya dapatkan ini, cuma saya pegangin. Yang ada di sini nggak akan mendapat apa-apa. Telur bebek nggak bakal dapat apa-apa. Saya jadi pendengar aja. Padahal ilmu saya banyak. Tuhan memberikan saya begitu banyak. Bisa diem. Karena saya menoleh ke belakang. Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan? Saya tahu firman Tuhan begini, tapi gimana ya Tuhan? Saya kan mesti kerja Tuhan. Saya kan mesti ini Tuhan. Saya mesti itu Tuhan. Tuhan bilang apa? Setiap orang yang sudah siap untuk membaca, tapi menolak. Saya tidak layak. Bayangin. Serem nggak nih kalimatnya? Serem. Serem. Jadi orang Kristen dikatakan saya tidak layak. Saya ingin melayakkan diri untuk bisa masuk kerajaan Allah. Saya dorong bajak itu tanpa menoleh ke belakang. Apapun alasannya, saya tetap mendorong. Walaupun di tengah jalan kadang-kadang capek, stop. Tapi tetap jalan. Jujur, saya harus bangun lebih pagi untuk FIF. Dan saya harus bangun lebih pagi lagi untuk keluarga saya setiap hari Minggu. Sedangkan saya pulang kerja malam. Jam 12 malam, kadang jam 1 pagi. Kalau rame, toko saya. Ya bukan toko saya kerja di restoran. Kerja di restoran itu, badan kalau pulang kayak rasa digebukin. Rasa sakit, capek. Tangan apa lagi? Tangan saya yang sebelah kiri udah nggak sengepel. Yang ini masih mini oke. Ini udah nggak sekepel, sakit. Apa ini akan membuat dorongan saya jadi nggak berjalan? Tangan putus satu pun saya masih bisa dorong. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih bisa saya dorong. Contoh siapa? Tuh yang dari Australia. Nick apa? Nick apa namanya? Nick Vujicic, nggak tahu lah, namanya susah banget. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia dorong bajaknya. Karena bukan dia yang mendorong. Anda mesti tahu jawabannya siapa yang mendorong bajak itu? Pikulah kuk yang kuberikan, karena kuk yang kuberikan ringan. Itu membajak, kuk itu membajak. Orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa mengabarkan firman Tuhan begitu baik. Saya yang lengkap, kita yang lengkap, belum mau melakukan itu. Hari ini kita belajar. Sudah berapa lama? Sudah berapa jauh kita ikut Tuhan? Pertanyaannya, sudah berapa jauh kita ikut Tuhan? Kita masih mau nguburin orang mati? Kita masih mau pamitan? Udah jauh. Rumah kita udah nggak tahu di mana jauhnya.
Jangan sampai kita dikatakan tidak layak untuk masuk kerajaan Allah gara-gara itu. Dan saya katakan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kenapa saya katakan jangan khawatir? Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Harus kita pegang. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Apakah ini hanya di perjanjian baru? No. Sudah disebut di dalam perjanjian lama. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Roh siapa? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang akan kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Takut apa lagi? Ada roh Allah dalam hidup kita. Roh Allah yang diam di dalam batin kita. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru, rohku yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kamu hati yang taat. Takut apa? Menjalankan pajak, takut apa? Karena dia sendiri yang mengerjakan buat saya. Saya hanya alat. Pertanyaannya, mau nggak kita mendorong itu? Kita sudah pegang. Jangan dipegangin aja. Berikan. Oh, berarti saya harus khotbah dong? Enggak. Mengikut Kristus itu bukan berarti harus berkhotbah. Mengikut Kristus adalah melakukan seluruh perintahnya. Ya. Kalau kita sudah punya ilmu yang begitu banyak, ketemu orang, biarlah firman Tuhan itu yang keluar dari ucapan kita. Kasih tahu teman-teman kita. Terutama teman-teman kita yang sudah Kristen. Belum tentu dia tahu tentang kekristenan. Belum tentu dia tahu tentang Tuhan kita. Kasih tahu. Pada saat kita memberitahu kebenaran itu, alat bajak itu sudah kita dorong per sentimeter. Tuhan akan melihat itu, kamu sudah kerja. Walaupun kamu dorong cuma 1 senti, plek, buat Tuhan, kamu sudah kerja. Kamu sudah melakukannya. Walaupun 1 sentimeter. Karena kamu dorong. Kamu lagi ngobrol sama teman. Lalu bicara tentang kekristenan. Kita pancing. Tanya. Apakah kamu tahu tentang ini? Kamu tahukah Tuhan seperti apa? Ada diskusi. Kamu sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kamu, kita semua, layak masuk kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang begitu singkat, sederhana. Kami belajar sesuatu. Bahwa bukan kami Tuhan, tapi Kristus, Bapa sendiri, yang melindungi, memimpin, membuka pikiran kami. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajar kami untuk siap. Bukan hanya siap, ajar kami untuk melangkah pertama kami. Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, dan melakukan seluruh perintah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah roh Tuhan sendiri yang menyanggupi kami untuk bisa melangkah itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berdiskusi. Tuhan pimpin diskusi kami agar diskusi ini hidup dan nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Silakan. Amin. Makasih Pak Hendrik. Oh, sama-sama. Amin. Thank you. Thank you, Pak Hendrik.